Saudara-saudari, rekan-rekan mahasiswa yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Salam. Ada banyak hal masalah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bangsa ini, permasalahan kecil hingga permasalahan besar masih sering saja terjadi, hingga menyebabkan masalah krisis kemanusiaan. Banyak elemen masyarakat yang menginginkan adanya perubahan. Bung Karno mengatakan, beri saya 10 pemuda, maka akan saya guncangkan dunia. Di sini, saudara, ada sebuah mandat bagi mahasiswa selaku anak muda sebagai frontliner dalam menggerakkan perubahan. Faktanya, mahasiswa justru berlaku sebaliknya. Mahasiswa bertindak gegabah dan tidak mau berpartisipasi dalam perubahan. Padahal, sebagai pegiat intelektual, mahasiswa dapat berpengaruh dalam pergerakan perubahan dalam aspek intelektual. Misalnya, memberikan ide, gagasan, yang terutama adalah ketaatan akan Allah. Kita akan sama-sama belajar dari teks ini, bagaimanakah pesan Paulus kepada Timotius untuk mempersiapkan diri Timotius dalam menggerakkan perubahan. Kitab 1 Timotius ini terjadi di jemaat Efesus. Pada saat itu, orang Kristen sedang mengalami keadaan yang genting. Keadaan itu disebabkan oleh dua faktor. Pertama, faktor eksternal. Orang-orang Kristen pada saat itu mengalami penindasan dari orang-orang lain. Bukan karena mereka hidup sesat, melainkan karena mereka berlaku hidup benar. Secara internal, orang-orang Kristen di Efesus mengalami permasalahan. Muncul banyak sekali pemimpin-pemimpin gereja yang mengajarkan ajaran sesat, sehingga hal itu mendekonstruksikan iman dari jemaat Efesus. Hal itu, dalam konteks inilah Rasul Paulus mengutus atau memberikan nasihat kepada Timotius selaku orang yang diutus untuk menjadi pemimpin jemaat di kota Efesus. Sebagai pemimpin muda, Paulus memberikan pesan terhadap Timotius. Yang pertama, melatih diri untuk beribadah. Ayat 7b mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Nampaknya Paulus melihat kebiasaan atlet di masa lalu, saudara. Kebiasaan atlet saat itu, mereka jika ingin mengikuti sebuah perlombaan, maka harus melatih badani secara rutin agar mereka dapat menang dalam perlombaan. Latihan ibadah memiliki perbedaan dengan latihan badani, karena latihan ibadah memiliki banyak hal yang berguna, baik dalam kehidupan masa ini maupun hidup yang masa yang akan datang. Dan keutamaan ini harus diajarkan Timotius untuk latihan selalu dan diajarkan terus-menerus kepada jemaat di Efesus. Dalam apa? Agar mereka dapat melawan ajaran-ajaran sesat. Yang kedua, jadilah teladan. Pada ayat yang ke-12 nampak jelas pesan Paulus pada Timotius untuk menjadi teladan. Teladan di sini menggunakan kata tupos. Tupos berarti example ataupun pattern. Jadi maksudnya adalah Timotius harus menjadi contoh dalam jemaat. Sehingga keteladanan ditunjukkan dari Timotius dapat memberikan wibawa, dapat memberikan ia dihormati oleh jemaat-jemaat di Efesus pada saat itu. Yang ketiga, Timotius diajarkan untuk rendah hati, menerima ajaran orang yang lain. Dalam hal ini adalah Paulus. Dapat dibaca pada ayat yang ke-13. Paulus menyatakan, kunci dalam menjadi pemimpin adalah bertekun dalam kitab suci, membangun dan mengajar jemaat. Jadi, saudara, dapat kita lihat pattern yang jelas daripada Paulus bahwa Timotius diajarkan untuk rendah hati dan bertekun di dalam belajar. Yang keempat, mempergunakan karunia dengan benar dan berdampak positif di jemaat. Pada ayat yang ke-14, 15 dikatakan bahwa karunia yang ada pada Timotius harus dikembangkan, harus diusahakan. Dan ada perintah yang sama mengenai karunia pada ayat yang ke-15. Ada sebuah tanggung jawab di dalamnya. Bahwa Timotius tidak hanya mengembangkan karunia saja, melainkan harus memberi dampak positif kepada jemaat. Sehingga melalui dampak positif itu orang dapat melihat keteladanan
dalam diri Timotius. Dari pesan Paulus terhadap Timotius tadi, kita dapat memaknai teks ini dalam kaitannya mahasiswa sebagai penggerak perubahan. Pertama, sebelum kita berinisiatif untuk memulai sebuah gerakan perubahan, pertama harus dimulai dengan relasi yang baik dengan Tuhan. Hal itu dapat dilakukan dengan latihan beribadah. Misalnya berdoa saat teduh di pagi hari. Hal itu, saudara, jika dilakukan memang memberatkan. Tetapi itulah latihan ibadah dan harus dilakukan oleh mahasiswa. Yang kedua, jadilah teladan. Jadilah teladan ini, saudara, merupakan sebuah perintah. Karena merupakan kalimat imperatif. Perintah harus dilakukan. Dan di sini juga menyangkut keseluruhan hidup, the whole life. Bukan hanya dengan perkataan saja. Seorang bijaksana mengatakan aksimu jauh melebihi perkataanmu. Artinya apa? Seluruh kehidupan kita dituntut untuk menjadi teladan. Karena teladan tadi seperti Timotius membawakan kebijaksanaan, kewibawaan dalam dirinya, orang dapat menghormati ia bukan karena ia muda. Yang ketiga, memiliki sikap rendah hati dan tekun. Lawan kata rendah hati adalah kesombongan. Kesombongan adalah keadaan manusia yang tidak mau mendengar orang lain, yang merasa lebih pintar dan cukup, sehingga itu membuat dirinya stuck. Mahasiswa seringkali terjebak dalam dosa kesombongan. Mentang-mentang mereka kaum intelektual, mereka lebih merasa pintar daripada orang yang lebih tua, daripada orang yang jauh mendahuluinya. Hal ini menyebabkan masalah bagi mahasiswa yang jatuh dalam dosa kesombongan, karena mereka sudah tidak mau lagi menekuni, tidak mau lagi passion dengan apa yang mereka kerjakan, terkhusus dalam dunia intelektual. Keempat, mempergunakan karunia. Andar Ismail mengatakan karunia itu tidak bisa tumbuh begitu saja, melainkan harus diupayakan. Mangga arum manis, saudara, tidak dapat menghasilkan mangga yang manis jika ia hanya terkubur dan tidak mau tumbuh menjadi sebuah kecambah. Begitu juga anak muda. Anak muda harus mengupayakan karunia yang ada dalam dirinya. Dan ada sebuah mandat khusus Paulus yang di ayat ke-15 bahwa harus terlibat dalam komunitas. Karunia anak muda tidak boleh disimpan sendirian, melainkan harus dipergunakan dalam komunitas. Mahasiswa yang jago mengajari anak-anak, dia harus terlibat dalam sekolah minggu. Mahasiswa yang hebat bermain musik, ya harus membangun pelayanan, menjadi tim PAW dan segala macam. Oleh sebab itu, saudara, gunakanlah karunia yang Anda miliki dan berdampak positiflah dalam komunitas. Lalu, bagaimanakah relevansi konkret dalam kehidupan kita? Pada masa kini, era keterbukaan informasi menyisakan berita-berita hoax yang menyebabkan polarisasi di masyarakat. Dalam hal ini, mahasiswa dapat menjadi teladan di tengah-tengah era ini. Dengan apa? Dengan menunjukkan untuk menghentikan gerakan hoax atau menciptakan gerakan baca buku seperti yang sedang kita peringati, Hari Cinta Buku. Lalu, mahasiswa juga dapat mengembangkan karunianya dalam dunia intelektual, dalam memberikan jurnal atau memberikan karya-karya ilmiah kepada masyarakat luas, sehingga mahasiswa dapat menjadi penggerak utama dalam perubahan yang ada. Anda mampu melakukan perubahan. Kita semua mampu dalam melakukan penggerak perubahan, tapi bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah, melainkan karena Kristus beserta kita. Amin. Selamat hari.